Assalamualaikum, selamat malam guys. Jumpa lagi di Sketch and Guys. Kesempatan kali ini gue mau mereview salah satu sepeda. Ini kebetulan gue dapat pinjaman dari Polygon Indonesia. Terima kasih buat Polygon Indonesia. Nah, alhamdulillah ternyata channel gue ada yang nonton. Jadi akhirnya dipinjemin sama Polygon untuk nge-review sepeda terbaru mereka, yaitu sepeda Polygon Haze X7. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai guys. Kuya. Nah ya guys, sepeda ini emang sepeda terbaru dari Polygon, line up tahun 2020. Ini untuk sepeda jenis hybrid. Mereka ngeluarin 3 varian, dan gue yang dipinjam ini varian tertingginya dari Haze, yaitu Haze X7. Haze X7 ini sepeda hybrid yang karakternya menurut gue ya, ini lebih ke sepeda komuter dan gravel. Ciri khasnya itu gini nih, bannya itu nggak seperti ban sepeda gunung, tapi lebih ke sepeda gravel. Karena ini ban gravel nih, WTB Riddler ini, dimana sininya kasar, di tengah itu agak halus. Itu karakter-karakter sepeda gunung. Tapi kalau kita lihat dulu dari penampilannya guys, ini warnanya cakep banget kalau menurut gue nih, sangat clean. Warna hitam ini dipadukan dengan warna golden. Terus semuanya itu udah internal fluting, jadi rapi sekali. Sangat jantan lah ya dengan warna ini, manly gitu. Dan ya, pemilihan bannya itu ban yang coklat, WTB Riddler yang ini ya coklat, nggak hitam kayak punya gua, walaupun sama WTB Riddler. Nggak tahu, gue ngeliat desainnya itu cakep banget sih ya, sangat gagah lah. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke speknya aja guys. Yang paling dicari dan diperhatikan oleh para goeser adalah si group set. Haze X7 ini menggunakan group set SLX M7000. Ini udah 11 speed, baik RD nya maupun si shifternya. Ini udah SLX. Depannya single chainring, masih Shimano, ininya sih Pro Wheel kayaknya. Kalau ini yang paling utama yang menyebabkan si harga sepeda ini agak-agak lebih mahal dari varian yang lainnya, dan ini juga yang menjadikan si sepeda ini paling unggul di line up Haze X. Ya, kalau lu beli group set SLX lengkap, setahu gue ya, di online itu 7-8 jutaan. Jadi itu hampir 80% dari harga si sepeda ini yang sekarang ini dibanderol di 9,7 juta. Ya kalau dibuatkan 10 juta lah ya, habis di 8 jutanya di group set. Tapi yang lainnya juga bukan kelas kacangan ya. Kita lihat di rimnya. Rimnya itu dari Etro alloy. Ini ukurannya 700 diameter 700C. Bannya pakai WTB Riddler, ban gravel ukuran 700C dengan ketebalan 45. Oh ya, ini sepeda yang size-nya M guys. Ini ada tulisannya distributor Inserasena, terus ada CNI nya. Seat post maupun saddle ini dari NTT, handlebar dan juga ini juga dari NTT semuanya, stemnya. Frame-nya alloy. Fork-nya ini dari fork Santur, NCX SS Santur. Ini udah ada lock-nya guys, kalau misalnya lu mau ngebut atau mau nyantai. Dan ini dari angin, jadi di sini bisa
lihat. Terus rem yang dipakai adalah Shimano nih. Rem Shimano depan dan belakangnya ini udah disc brake dan udah hidrolik. Sini kelihatan guys, Shimano mineral oil. Terus kalau shifternya ini juga SLX, dengar kan? Sangat halus. Remnya ini cakep banget. Ya kalau dengan group set seperti ini ya bisa dipastikan ini sepeda jago di tanjakan. Lu mau tanjakan gimana juga dengan 11 speed itu ya paling tinggal lututnya aja sekuat apa. Kalau untuk ngebut mungkin ya nggak kasih ngebut sepeda balap, tapi lumayan lah dengan sas ini. Oh ya guys, crank depannya ini 36. Ini buatan Pro Wheel sih, tapi udah Holotech teknologinya, jadi lebih ringan. Khusus group set SLX ini guys, gue ngerasa emang sangat mumpuni ya dengan 11 speed. Terus shiftingnya juga khas Shimano banget, sangat halus, responsif. Cuman kebetulan nih yang gue dapet, si setelannya ini agak kurang pas nih guys. Jadi ketika gue pakai berapa kali kemarin itu ininya sering loncat-loncat gitu. Tapi ternyata ini masalah setelan aja sih sebenarnya. Kalau bisa paham cara nyetel RD, gampang aja sih, tinggal di setel di bagian sininya. Dan ini juga ada teknologi namanya Dinasi 11. Ini untuk lebih smooth lagi sih. Jadi kalau pesan gue, kalau misalnya lo beli sepeda di toko, mendingan sekalian dirakitin deh sama mereka, biar di style dulu semuanya sesuai dengan yang lo suka gitu, ketimbang lu bawa dalam box terus lu setel sendiri. Kita lihat sisi yang lainnya guys. Ini sebenarnya ini udah gue tambahin kan, udah gue beberapa kali pakai. Ada battle cage, ada saddle bag, ada Garmin ini udah gue ganti ya karena mau gue pakai, mau coba. Ada lampunya. Sebenarnya di partnya itu ada mata kucing gitu di depannya untuk warna putih, yang di belakangnya itu warna merah. Dan yang lain, si sepeda ini tuh ya ada standar guys. Biasa kalau sepeda untuk commuting emang biasanya ada standar. Tapi yang istimewa di sepeda ini selain remnya udah cakram hidrolik, kuncinya ini guys. Ini udah true axle Q-lock, sangat praktis. Lu bisa cek video gue di sini yang bagaimana cara membukanya. Nah, lalu dengan berbagai spek yang udah gue sebutin tadi, jadi bisa lihat lengkapnya speknya ini di sini. Ini sepeda HSX ini ditujukan buat siapa nih? Kalau lihat geometri dan spek yang disematkan sih, gue sih ngerasa ini sepeda ditujukan buat para petualang jarak dekat. Jadi ya lo nggak bisa menggunakan sepeda ini untuk downhill sih ya. Di sini ada peringatannya. Emang bukan buat downhill ataupun rough terrain yang terlalu ekstrim. Ini buat ya gravel sih, dan juga mungkin buat commuting atau misalnya bike to work. Gue udah nyoba sepeda ini, mungkin ada 100 kilo kali ya dicoba, baik itu di jalan raya, di perkotaan, atau di jalan kampung. Dengan ban yang masif seperti ini,
dan halus kayak gini, sepeda ini bisa ngebut. Dan di rute yang rusak atau gravel ini dihajar semuanya dengan smooth banget. Jadi emang ditujukan buat para petualang di akhir pekan atau commuting ke kantor. Cuma ada kekurangan yang kalau misalnya lu pakai buat commuting ke kantor, gue ngerasa ini nggak bisa dipakai riding malam sih guys. Dengan warna hitamnya gold kayak gini, lu harus butuh selain lampu mungkin ya, lampu depan dan lampu belakang. Ini udah ada cat eye sih di mata kucing di sini nih buat melihat di pinggir, tapi seharusnya ada tambahan lagi lah di bagian catnya di sini atau apanya yang kalau misalnya ada mobil dari pinggir, si sepeda ini akan kelihatan gitu. Kalau menurutku ini terlalu stealthy, jadi kalau malam hari agak-agak bahaya sih ya. Ya mungkin bisa pasangin stiker atau apa di sepedanya biar. Tapi ya sayang juga sih kalau dipasang stiker, ini udah cakep banget sih. Mungkin bukan style gue juga, karena yang buat gue kekurangan gitu adalah si handlebar ini. Entah kenapa mungkin gue terbiasa dengan drop bar, atau ini menurut gue si handlebarnya itu terlalu lebar. Jadi emang kalau berpetualang atau gravel mungkin ini nggak bisa dipakai untuk jarak yang panjang. Jadi jarak pendek sampai menengah lah ya. Karena kalau gue pakai di 30 km lah itu udah pegel banget nih gara-gara handlebar ini. Jadi emang ini ditujukan bukan buat touring sih ya, ataupun grand fondo gitu. Ini lebih ke petualangan singkat lah di akhir pekan, lo jalan-jalan seputaran rumah kayak gitu. Ini cocok banget. Atau misalnya untuk ke kantor juga yang jaraknya nggak terlalu jauh, oke juga sih. Karena kalau kayak jalanan Jakarta yang banyak mobilnya, dengan handlebar segede itu enak sih sebenarnya. Handlingnya itu sangat oke banget. Tapi si ukurannya ini masifnya ini jadi nggak bisa nyelinap di antara mobil atau ya tahu sendiri lah perkotaannya. Tapi apapun pemilihan rute ataupun aktivitas yang lo lakukan dengan sepeda ini, kalau gue ngerasa sih ini sepeda sangat reliable banget. Dengan Drexel di komponennya, rem cakram yang udah hidrolik, terus forknya juga sangat mumpuni, dengan group set yang kalau daerah lo banyak bukit, banyak pergunungan, bisa dipakai. Semuanya bisa dijajal dengan sepeda ini. Apalagi dengan BB yang udah bearing, hub udah bearing semua, mungkin nanti ya di pedal bawahnya aja sih yang belum bearing lo bisa upgrade. Enak banget sih sebenarnya untuk petualangan pendek atau komuter jarak dekat. Ya mungkin itu dulu guys, bike check ataupun ya review singkat dari sepeda Polygon Haze X7 ini. Mungkin nanti gue akan coba bikin berseri, kebetulan gue masih dipinjemin. Gue akan coba ini di jalur jalan raya dan juga di jalur gravel. Jadi tunggu saja videonya. Nah untuk sementara sudah dulu guys. Kalau suka video ini jangan lupa tekan tombol like. Kalau berkenan dan sangat direkomendasikan sekali untuk subscribe guys. Kalau ada masukan ataupun kritik bisa disampaikan di kolom komen. Jangan lupa jaga kesehatan guys, jaga jarak. Wassalamualaikum.